Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mukhrijis sabri minal alam famulqit taubati 'alan nadam nashkuruhu ta'ala 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am wa nusalli wa nusallim 'ala rasulihil akram dzis syarafil asham wan nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyyin wal khatam sayyidi waladi adam الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة فاتقوا الله حيثما كنتم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستمعوا وأنصتوا لقول ربكم عز وجل لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu khutbah yang singkat ini kita akan berangkat khutbah kita dengan membahas satu potong ayat saja dari surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-82. Surat yang sudah dibacakan barusan bermakna Allah mengatakan wa ammal jidar, dan adapun tembok yang tadi. Ini ucapan Khidir atau gurunya Musa. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dan adalah tembok tersebut bangunan itu adalah milik dua orang anak yatim yang ada di kota yang tadi kita kunjungi. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah itu, di bawah bangunan itu, di bawah tembok itu ada kanzun. Ada barang peninggalan, barang warisan, ada kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk kedua anak yatim itu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Rabbmu, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, Rabbmu menginginkan bahwa dua orang anak yatim ini yablugha ashuddahuma, sampai pada usia dia dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan kedua anak yatim ini bisa mengeluarkan peninggalan dari kedua orang tuanya itu. Rahmatan min rabbik, dan itu sebagai rahmat, sebagai tanda kasih sayang, tanda cinta dari Rabbmu. Dzalik wa ma fa'altuhu an amri, dan Khidir mengatakan, dan yang saya lakukan itu bukan saya lakukan karena kemauan saya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, demikianlah takwil atas hal yang engkau tidak paham dan engkau tidak sanggup untuk sabar atas hal tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas pada siang kali ini, perlu kita tahu bahwa ayat ini terdapat dalam surat Al-Kahfi, dan surat Al-Kahfi adalah surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat. Artinya ada pesan penting dalam surat Al-Kahfi, adalah nilai-nilai yang terkandung dari semua surat ini adalah nilai-nilai yang setiap pekan kita harus ulang nilai tersebut. Dan ada banyak sekali pelajaran berharga dalam surat Al-Kahfi ini. Kalau kita kaji, Allah mengatakan laukanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalau seandainya laut itu digunakan untuk sebagai tinta mencatat kalimat Rabb, maka laut pun akan habis sekaligus walaupun dua kali lipat semua samudera di dunia ini untuk mencatat kalimat Rabb tidak akan selesai. Begitu juga surat Al-Kahfi ini. Ada banyak sekali kandungan penting dalam surat Al-Kahfi ini yang setiap pekan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu membacanya, diulang terus. Dan salah satu kandungan penting adalah kisah antara seorang tokoh yang sangat mulia dalam sejarah, satu di antara 5 tokoh terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Di antara semua umat manusia yang ada, Allah pilih yang terbaik dan Allah sebut mereka adalah nabi. Dan ulama menyebutkan jumlah nabi itu banyak sekali, ada riwayat menyebutkan jumlahnya 124 atau 125 ribu nabi. Dari nabi tersebut dipilih nabi yang namanya disebutkan dalam Quran hanya ada 25. Dan dari 25 tersebut dipilih 5 yang terbaik dari semua yang terbaik. Ini adalah manusia terbaik dari semua manusia yang terbaik yang pernah ada di alam semesta. 5 itu disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Yang mana Rasul kita Muhammad SAW disuruh belajar kepada Rasul Ulul Azmi ini.
Dan Musa alaihi salam adalah salah satu dari Rasul Ulul Azmi itu. Kisah ini berkisah tentang Musa ketika dia sudah selesaikan, sudah dia rampungkan semua tugasnya berhadapan dengan Bani Israel, dengan Fir'aun dan lain sebagainya. Allah perintahkan kepada Musa alaihi salam untuk bertemu dengan abdun min ibadina, salah satu hamba kami. Allah katakan, Musa, dengan semua track record yang kamu punya, dengan semua keberhasilan yang kamu dapatkan, semua capaian itu, sekarang kamu pergi ke pesisir pantai, temui salah satu dari hamba kami. Allah tidak sebut itu nabi, Allah hanya sebutkan itu salah satu dari hamba kami. Dan Musa tunduk dengan itu. Ini salah satu ketawaduan dari seorang yang sangat mulia, Musa alaihi salam. Saya bisa katakan tidak ada manusia yang pengetahuannya melebihi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Musa digelari dengan kalimullah, orang yang diskusi dengan Allah. Kalau kita lihat orang diskusi dengan profesor, maka luar biasa. Orang diskusi dengan doktor, maka dia di bawah profesor itu. Maka bayangkan seorang yang teman diskusinya adalah Allah Subhanahu wa taala, apa dia yang tidak tahu? Ilmu apa yang dia tidak miliki? Tapi oleh Allah perintahkan Musa untuk mendatangi salah satu dari hamba kami, dan Musa taat dengan itu, siap. Musa jalan dan menemui salah satu abdun min ibadina. Allah tidak katakan itu nabi. Kita tidak temukan kata bahwa ini adalah Nabi Khidir atau Nabi Khadir kecuali dalam hadis atau dalam tafsiran. Tapi Quran tidak membahas sosoknya siapa. Yang Quran tekankan di sini adalah bagaimana tunduknya Musa pada perintah Allah dan bagaimana adabnya Musa dalam mencari ilmu. Maka Musa bertemu dengan salah satu hamba kami yang Allah sebutkan itu. Kemudian singkat cerita, Khidir mengatakan kepada Musa bahwa engkau tidak bisa belajar dengan saya, engkau tidak akan siap sabar. Musa dengan semua pengalamannya, kemudian Musa bertemu dengan orang random dia tidak kenal, tapi Allah suruh Musa berguru kepada dia, dan orang ini mengatakan kepada Musa, kamu gak akan siap sabar dengan saya. Kalau saya menjadi Musa, mungkin saya akan katakan, lihat catatan amal saya di belakang. Lawan dakwah saya itu Fir'aun. Tidak ada pemimpin sebejat Fir'aun. Seburuk-buruk pemimpin menyuruh masyarakatnya menyembah yang lain. Fir'aun menyuruh masyarakat menyembah dirinya. Tidak ada dalam sejarah jahat Fir'aun. Dan Musa tidak katakan itu. Musa, insya Allah saya akan sabar bersama engkau. Maka singkat cerita Musa mengikuti Khidir dan sampai pada satu kampung. Musa dan Khidir memasuki kampung tersebut, dan di kampung tersebut tidak ada satupun orang yang menjamu Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Dan di tafsir Ibnu Asyur disebutkan bahwa menjamu tamu itu bagian tradisi yang sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim, dan sampai Bani Israel melakukan itu semua. Menjamu tamu bukan kewajiban tapi kehormatan buat mereka. Permasalahannya ketika Musa dan Khidir masuk kepada suatu kampung Madinah atau suatu kota disebutkan di sini, tidak ada satupun masyarakat sana yang mau menjamu, memberikan makan. Bahkan dikatakan istat'ama. Musa dan Khidir minta makan, gak ada yang memberikan makan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, dan masih di kampung itu, di kota itu, Khidir menemukan sebuah rumah yang hampir roboh atau sebuah tembok yang sudah condong dan hampir roboh. Maka Khidir mendekati tembok itu, oleh Khidir dibangun, diperbaiki tembok itu dan dibangun ulang kembali. Kemudian Musa komplain. Musa berkata kepada Khidir, kalau seandainya kamu mau, tadi itu sebelum kita bangun ini tembok. Jadi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membangun tembok itu, dan Musa mengatakan kalau kamu mau, dari awal kita akan bicara kepada penduduk kampung, ini ada rumahnya hampir roboh, kita akan bangun ulang rumah ini, tapi tolong sediakan kami makan. Kemudian Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara kita. Sudah saya katakan kepada Anda bahwa Anda tidak siap sabar dengan saya. Kemudian di balik kisah itu Khidir ceritakan kepada Musa apa rahasia dari semua yang terjadi itu. Jadi hikmah besar di sini bahwa ada banyak hal terjadi di alam ini yang kita nggak paham, tapi belakangan kita baru paham. Bahkan orang selevel Musa alaihissalam yang ilmunya luar biasa, beliau pun tidak paham. Dan kemudian belakangan Khidir menjelaskan, ini bukan urusan saya, ini perintah dari Allah, saya melakukan ini. Ada banyak hal di alam ini, dalam hidup kita ini yang mungkin kita memang harus terima saja dan berserah diri pada Allah. Maka Khidir katakan kepada Musa, wa ammal jidar, adapun tembok yang tadi, fakana li ghulamaini yatimaini, tembok yang tadi itu milik dua orang anak yatim. Dan di bawah tembok itu ada peninggalan dari kedua orang tuanya. Anak yatim berarti kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan Rabbmu ingin supaya anak yatim ini tumbuh dewasa. Ketika dewasa baru dia bisa mengambil sendiri harta peninggalan orang tuanya itu, sebagai rahmat dari Rabbmu.
Dan kenapa Rabbmu melakukan itu? Kenapa saya lakukan itu? Allah berikan satu profil saja. Ketika saya mempelajari ayat ini, saya bertanya tentang satu hal saja. Seperti apa sosok orang tua dari anak ini? Kenapa demikian? Karena disebutkan bahwa 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim, tapi kita tidak tahu dia soleh atau tidak, karena anak yatim masih berada di usia yang di bawah balik. Maka yang menjamin kebaikan untuk dia adalah pahala atau amalan dari orang tuanya. Dan ketika Allah menjaga anak yatim ini, Allah jaga anak yatim ini dengan cara yang luar biasa yang tidak pernah anak yatim lain mendapatkan. Bagaimana cara Allah menjaganya? Allah lindungi peninggalan dari orang tuanya untuk anak yatim ini. Dan ketika rumah itu akan roboh, kalau rumah roboh, maka anak-anak berpikir bahwa rumah ini akan tidak bisa ditempati, maka mereka tinggalkan. Mungkin orang lain yang akan mengambil rumah ini dan mendapatkan hartanya. Tapi kemudian Allah kirim tukang bangunan untuk membangun rumah anak yatim yang hampir roboh itu. Dan di ayat ini disebutkan yang dikirim oleh Allah bukan sembarang tukang bangunan. Allah mengirimkan orang yang sangat mulia, Nabiullah, tidak 1 tapi 2 orang, Khidir dan Musa, dikirimkan untuk membangun rumah ini supaya menjaga harta yang ditinggalkan oleh 2 orang bapaknya ini. 2 orang bapak dari 2 orang anak ini. Allah mengirimkan orang yang sangat mulia untuk menjaga harta 2 orang anak yatim itu. Pertanyaan terbesar saya adalah, seperti apa sosok bapak dari anak yatim ini? Kenapa Allah sampai kirimkan 2 orang nabi mulia? Allah bisa saja kirimkan tukang bangunan yang lain, tapi Allah kirimkan 2 orang nabi mulia, dan lebih besar dari itu, cerita mereka Allah abadikan dalam Quran. Allah jadikan harta mereka pelajaran buat orang yang sangat mulia, pelajaran bagi Nabi Musa alaihissalam, dan Allah abadikan kisah itu dalam Quran, dibaca oleh Rasul kita Muhammad SAW sebagai penguat untuk Rasul, karena surat Al-Kahfi turun sebagai surat untuk menguatkan diri Rasul, dan itu diabadikan sampai akhir zaman. Kita terus membaca dan terus mempelajarinya. Pertanyaannya kembali saya ulang, apa yang dilakukan oleh orang tua dari 2 anak yatim ini? Al-Quran hanya memberikan 1 kalimat saja, dan kalimat itu memberikan jawaban semua pertanyaan kita. Kata Al-Quran, wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak kedua anak yatim ini orang yang saleh. Itu saja profil yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini memberikan sebuah pandangan umum bagi kita bahwa selama ini jika kita berpikir sebagai seorang ayah, seorang laki-laki, tugas kita di luar, banyak pekerjaan yang kita lakukan di luar, tapi Al-Quran memberikan gambaran yang sebaliknya. Bahwa hal pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mendidik generasi yang baik, itu nomor 1, itu prioritas nomor 1. Semua yang selain itu adalah penopang supaya prioritas nomor 1 bisa berjalan dengan baik. Rasul mengatakan ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya, yas'a, dia bekerja untuk mencari uang. Dan Rasul katakan, dan di rumahnya ada anak-anak yang harus dia nafkahi. Dan Rasul katakan, orang yang keluar dari rumahnya tidak untuk sholat, tidak untuk ngaji, tidak untuk zikir, tidak untuk talabul ilmi, tapi dia keluar dari rumahnya yas'a, untuk cari uang. Rasul mengatakan, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Maka kita perlu kembalikan sudut pandang kita sebagai seorang ayah, dan siapapun kita di sini adalah seorang ayah, dan insya Allah mungkin adik-adik di sini akan menjadi ayah sebentar lagi. Kita harus kembalikan sudut pandang kita bahwa tugas pertama seorang ayah itu adalah dia punya peran sangat penting dalam melahirkan generasi. Hari ini orang memikulkannya kepada perempuan, kepada ibu saja, itu keliru. Al-Quran menggambarkan ayat ini, dan Al-Quran katakan wa kana abuhuma shaliha. Allah katakan bapaknya lah yang soleh. Bapaknya yang soleh, itu kunci utama. Ketika bapaknya soleh, maka Allah bikin istrinya soleh, Allah bikin anak-anaknya soleh semua. Ini kunci pertama yang harus kita tahu. Banyak sekali teori tentang parenting, saya meneliti di bidang parenting Islam, dan banyak sekali teori-teori hadis dan lain sebagainya tentang parenting Islam. Semuanya bermuara pada satu hal, parenting terbaik, menjadi orang tua paling baik. Cara mendidik anak yang terbaik adalah dengan mensolehkan diri orang tua. Itu yang terbaik. Ketika orang tua tidak mensolehkan diri, semua tips, semua trik, semua cara, semua seminar itu nggak ada gunanya. Kuncinya cuma satu, Al-Quran katakan di sini wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak dari kedua orang anak yatim ini adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka, maka fa ini fa sababiyah, maka karena bapaknya soleh, karena sebab itu arada rabbuka, Rabbmu menginginkan
Dan ini bukan keinginan Khidir, bukan keinginan Musa. Khidir katakan kepada Musa, tapi Rabb kita yang menginginkan ini. Rabb engkau yang inginkan ini, wahai Musa. An yablugha ashuddahuma, bahwa anak ini tumbuh dewasa dan dia bisa mengambil sendiri harta peninggalan kedua orang tuanya. Begini cara Allah menjaga anak-anak ketika ayahnya saleh. Maka satu poin penting yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa di hidup kita ini yang sudah berjalan sekian lama dan sudah banyak kita terpapar dengan pikiran bagaimana cara mendidik anak, pikiran apa prioritas keuangan, keluarga dan lain sebagainya. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, surat yang harus kita ulang, dianjurkan untuk diulang terus setiap pekan, ini mengingatkan kepada kita bahwa kunci dari seorang laki-laki, kunci dari seorang ayah terhadap generasi cuma satu, yaitu kesalehan. Kenapa kesalehan? Karena anak-anak akan pertama sekali belajar dari keteladanan, bukan dari ucapan. Anak-anak akan belajar pertama kali dari keteladanan orang tua, bukan dari ucapan. Apalagi anak-anak yang belum balik, anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, bagi mereka yang benar adalah apapun yang orang tuanya lakukan, dan yang salah adalah apapun yang tidak dilakukan orang tuanya. Anak-anak tidak bisa membaca, Bapak. Anak-anak tidak bisa belajar, dia tidak ada waktu, belum masa untuk belajar. Buat dia kebenaran dan kebatilan cuma satu. Yang benar adalah semua yang dilakukan ayahnya, dan yang salah adalah semua yang tidak dilakukan ayahnya. Maka cuma satu kunci kita sebagai ayah untuk membangun keteladanan adalah dengan mensolehkan diri. Dan ini pesan yang diberikan sangat kuat dalam Al-Quran. Dan terakhir saya ingin sampaikan satu hal saja, bahwa ketika Allah berbicara tentang laki-laki di Al-Quran, di surat An-Nisa Allah katakan, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Setelah kita paham bagaimana Allah mengistimewakan laki-laki, Allah menggambarkan bagaimana istimewa bukan saja di haknya, tapi di kewajiban. Al-Quran selalu seimbang. Ketika Allah berikan hak yang istimewa untuk laki-laki, Rasul mengatakan bahwa seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka saya perintahkan para istri untuk sujud pada suaminya. Itu hak yang luar biasa. Tapi kita perlu tahu, ketika Al-Quran berikan hak istimewa untuk seseorang, Allah juga berikan kewajiban yang sama istimewanya untuk orang itu. Kita adalah kunci baik dan buruknya generasi. Ini di satu sisi adalah contoh baiknya generasi, karena bapaknya soleh. Dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa wa kana abuhuma shaliha. Abu di sini bukan bapak kandungnya, tapi abu di sini adalah kakeknya sampai garis yang ketujuh. Kita bayangkan kesolehan seorang ayah itu bisa diwariskan sampai 7 turunan. Ibnu Katsir menyebutkan ini bukan ayah kandungnya langsung, tapi ini adalah ayah dari ayahnya yang ke-7. Bayangkan kesolehan seorang anak, seorang ayah itu bisa menjaga harta, menjaga keturunan sampai 7 generasi. Dan di sisi lain kita juga perlu tahu bahwa ketika kita tidak memperbaiki diri, tidak mensolehkan diri, kita juga jadi kunci dari masalah yang ada pada anak muda pada hari ini. Imam Ibnul Qayyim mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau katakan, "Idza tabartal fasada fil aulad." Kalau hari ini, Ibnul Qayyim hidup 700 tahun yang lalu. Beliau katakan sekiranya hari ini, "I'tabartal fasada fil aulad." Kalau engkau i'tibar, engkau perhatikan benar-benar kerusakan yang terjadi pada anak-anak dan generasi muda, ra'aita 'ammatahum min qibalil aba. Kalau engkau perhatikan benar-benar dan engkau telusuri, kemungkinan besar pokok permasalahannya ditarik ke belakang, itu secara umum datang dari bapaknya. Maka peran ayah, saya tidak membahas keluarga, dalam peradaban, peran ayah sangat penting. Ketika ayah mensolehkan diri, Allah bikin soleh semuanya. Dan ketika ayah tidak mensolehkan diri, potensi untuk rusak itu akan sangat besar. Di sini kita bisa memahami bahwa semua amal yang dilakukan anak kita, saya seringkali ditanya oleh jamaah, "Ustaz, apa hukumnya kalau saya berwakaf, kemudian saya niatkan untuk ayah dan ibu saya, itu sampai tidak?" Saya bilang tidak diniatkan pun sampai. Tidak diniatkan pun sampai. Rasul mengatakan anak itu adalah karya dari ayahnya. Kenapa demikian? Karena contoh ayah itu digambarkan dalam Quran adalah ayah yang seperti ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang ringkas ini kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kita, Allah kuatkan kita untuk memikul beban sebagai ayah. Dan anak-anak muda di sini, sebentar lagi kalian semua akan menjadi ayah, dan kalian harus perbaiki karakter, tinggalkan semua kebiasaan yang buruk itu dari sekarang. Karena kebiasaan yang buruk itu kalau terus dilaksanakan, dia tidak akan berhenti. Makin lama makin akan minta dilakukan terus. Maka sekaranglah waktu paling tepat untuk menyelesaikan itu. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mengikuti risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita para ayah yang kuat mendidik generasi ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم أمورنا وأمورنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر فأقيموا الصلاة